Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 21, halaman 136 dan halaman 138. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, aku mengatakan apa saja yang tampak padaku. Jika Allah menghendaki, Dia akan menjadikan ucapan yang sedikit ini menjadi bermanfaat dan menumbuhkannya di hati kalian, berikut dengan manfaatnya yang besar. Sebaliknya, jika Allah tak menghendaki, 100.000 kata yang terucap sekalipun tak akan ada yang terpatri di hati siapapun, melainkan hanya akan berlalu dan dilupakan. Oke, bagi seorang manusia atau seorang makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mencapai makom tertentu, itu murni bagi hatinya, tidak ada keinginan apapun, sehingga apa yang diucapkan, apa yang difikirkan itu murni, merupakan simbol atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, sehingga kata-katanya dan responnya itu murni dari Sang Pencipta. Karena bagi beliau, bagi mereka para wali itu tidak ada lain, keinginannya hanya satu, yakni bersama atau kumpul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tidak ada keinginan yang lain. Sehingga mungkin disimbolkan dengan gambar ini bahwa dalam tubuhnya atau dirinya seorang wali itu memang isinya adalah alam semesta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan alam semesta pada dirinya. Bukan pengetahuan yang berasal dari dirinya, tapi pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia sampaikan itu berasal dari Tuhan. Maka di sini kalau Allah menghendaki apa yang disampaikan itu adalah bermanfaat, maka kalimat-kalimat itu akan masuk pada hati atau pada hati nurani pendengarnya. Tapi ketika Allah tidak menghendaki, maka kalimat itu hanya akan berlalu saja. Sebenarnya Maulana Rumi ini mengajarkan pada kita semua bahwa kita ini tidak mampu apapun, manusia itu tidak bisa apapun. Semua yang kita anggap diri kita bisa itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari kita. Seperti halnya sebuah percikan api yang jatuh pada sepotong kain. Jika Allah berkenan, percikan itu akan menjadi besar dan melumat kain itu. Sebaliknya, jika Ia tak berkenan, 100 percikan api yang dikobarkan pada kain itu akan mati dan tidak sedikit pun membakarnya. Ternyata semuanya ini adalah Allah yang menyusun kata sebelum keluar dari lisan kita, yang menggerakkan kaki untuk melangkah kemana, yang menguatkan hati untuk ibadah hingga terbiasa. Maka tak ada gunanya sombong ataupun mengeluh, karena punya apa-apa dan tidak punya apa-apa itu murni terserah-serah Dia. Tugas kita hidup di dunia ini hanyalah menjadi pelayan, melayani Dia dengan cara melayani sesama. Dan saat diri ini memainkan peran majikan, itulah saat di mana manusia tidak lagi menjadi makhluk paling sempurna. Nah, ini banyak poin yang mungkin bisa kita fahami bersama. Yang pertama, ternyata semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya bahwa tidak ada apapun selain Allah. Kita melihat benda apapun di sekitar kita, maka itu tidak ada sebenarnya kecuali Allah. Ada Allah pada setiap apapun yang ada di sekitar kita, termasuk hal-hal yang bukan materi seperti kehendak, keinginan, kata-kata dan sebagainya. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyusun kata sebelum keluar dari lisan kita. Pernah sering mungkin kita
sebelum kita berbicara pada seseorang, kita merangkai kata-kata, tapi ketika kalimat itu keluar dari lisan kita, yang keluar itu berbeda. Itu sangat sering sekali. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah dalam proses rangkaian itu. Andai kata kita pasrah, jadi tanpa perlu kita rangkai pun, biarkan Allah yang merangkainya, sehingga kalimat itu keluar sesuai dengan kehendaknya, bukan keluar sesuai dengan nafsu kita. Kalaupun kalimat itu keluar sesuai dengan nafsu kita, maka itu pun juga Allah yang mengaturnya, tapi aturannya berdasarkan nafsu kita, sehingga yang keluar bukan keindahan atau kebenaran, apalagi kebaikan, tapi mengakibatkan sebuah kebingungan bagi orang yang mendengarkan, karena Allah merangkai kalimatnya berdasarkan nafsu kita. Andai kata kita pasrah total, nafsu kita tidak ikut-ikut, maka yang murni merangkai kalimat-kalimat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak ada gunanya sombong ataupun mengeluh. Sering di antara kita yang sudah punya amal kebaikan banyak, kadang-kadang kita muncul perasaan sombong. Sebaliknya, bagi kita yang amal ibadahnya sedikit, kita kadang sering mengeluh pada diri sendiri. Padahal asal kita tahu, amal kita banyak atau amal kita sedikit, itu murni yang memberikan kekuatan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu memang sudah dikehendaki olehnya. Jadi kalau kita sombong atau bangga, apa yang dibanggakan, sedangkan itu bukan dari kita. Kalau kita mengeluh atau kita menyesal, apa yang dikeluhkan, sedangkan yang terjadi sudah berdasarkan kehendaknya. Jadi yang paling tepat adalah kita merasa pasrah dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tugasnya apa? Melayani dia dengan cara melayani sesama. Jadi Allah pernah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ya'budu itu boleh kita tadaburkan atau tadaburi menjadi makna melayani. Abdun, abdi, melayani. Sehingga Tuhan tidak menciptakan jin dan manusia untuk melayani dirinya. Bagaimana wujud kita melayani Allah? Yaitu dengan cara melayani ciptaannya, terutama manusia dan umumnya makhluk yang lain. Sehingga antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebenarnya perlombaannya adalah perlombaan saling melayani satu sama lain. Nah, jika sudah bisa seperti itu, maka tidak ada yang semena-mena atau merasa dirinya ini perlu dilayani, karena yang wajib dilayani hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat diri memainkan peran majikan, itulah saat di mana manusia tidak lagi menjadi makhluk paling sempurna. Karena kesempurnaannya manusia itu adalah ketika dia menjadi seorang pelayan. Pelayan itu tidak memiliki kekuatan, tapi kekuatannya pelayan adalah kekuatannya majikan. Itulah yang membuat manusia sempurna. Tapi ketika manusia itu sok atau merasa dirinya punya kekuatan, maka majikannya enggan memberikan dia kekuatan. Maka secara tidak langsung Allah tidak memberikan dia kekuatan karena dia sudah mengaku-ngaku punya kekuatan. Dia merasa dirinya menjadi majikan. Andai kata manusia merasa dirinya menjadi pelayan, maka kekuatannya adalah kekuatan majikannya. Siapa? Tuhan semesta alam. Sekalipun seseorang mampu melihat 100.000 cahaya, niscaya cahaya itu tak akan turun kecuali menuju asalnya. Meskipun dunia dipenuhi oleh cahaya, tak akan ada seorang pun yang mampu melihat cahaya itu jika di matanya tidak ada percikan cahaya. Asal dari ketidakmampuan itu berada di dalam dirinya sendiri. Jiwa adalah sesuatu dan roh adalah sesuatu yang lain. Tidakkah kamu lihat kemana jiwa pergi saat sedang tidur, sementara roh tetap tinggal dalam tubuh? Jiwa justru berkelana dan berubah menjadi hal yang lain. Dengan demikian, ungkapan barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya, ini berbicara tentang jiwa.
Mungkin boleh kami ulangi bahwa dalam tubuh manusia itu unsurnya ada 3 yang terbesar, yakni jasad, jiwa, dan ruh. Ruh itu fungsinya untuk melekatkan antara jiwa dan raga. Ketika manusianya mati, jiwa dikembalikan kepada asal penciptaannya, yakni tanah. Ruh dikembalikan pada sumbernya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa masuk dalam ruang karantina, yakni alam kubur. Jiwa itulah yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. Itulah bedanya ruh, jiwa, dan raga. Ketika manusia banyak memberikan energi pada raganya, biasanya jiwa atau ruhnya itu lemah. Kebalikannya, ketika jiwa dan ruhnya itu diberi energi yang besar, biasanya raganya lemah. Contohnya puasa. Ketika manusia puasa melemahkan badan, maka jiwa dan ruhnya akan kuat. Ketika manusia tidak puasa, banyak menuruti keinginannya, biasanya jiwa dan ruhnya itu lemah. Sehingga ketika jiwa dan ruh itu lemah, manusia tidak bisa merasakan cahaya yang setiap hari berkeliaran di sekelilingnya. Seekor burung yang terbang dari langit tidak akan turun dan menetap kecuali pada sangkarnya. Begitu juga cahaya ilahi, ia akan turun dari langit hanya pada hati manusia yang ia pilih untuk menjadi sangkarnya. Keindahan hanya akan menempati keindahan, kesucian hanya akan menempati kesucian. Bimbinglah sang jiwa untuk menyiapkan tempat tinggal terindah, agar ketika cahaya ilahi singgah, ia menetap untuk selamanya. Mungkin banyak dari kita yang ingin mendapatkan karomah atau diizinkan untuk bisa melihat cahaya. Artinya melihat cahaya itu melihat bangsa-bangsa atau dimensi-dimensi gaib seperti jin, malaikat, kemudian bangsa ruh, dimensi ini, dimensi itu, yang merupakan sebuah spektrum cahaya. Caranya adalah hati kita harus dibersihkan dulu, karena yang bisa melihat cahaya hanya cahaya. La ya'riful wali ilal wali. Tidak ada yang bisa mengetahui seorang wali kecuali wali lainnya. Maka tidak ada yang bisa melihat cahaya kecuali cahaya. Maka hadirkan cahaya pada tubuh kita agar kita bisa melihat cahaya lain. Caranya gimana? Jadikanlah hati ini sangkar atau tempat terindah, tempat tinggal terindah bagi cahaya ilahi yang nantinya akan singgah. Sehingga ketika hati sudah jernih, pikiran sudah bersih, cahaya akan masuk dalam tubuh kita, maka nanti kita akan dilingkupi dengan cahaya karomah. Dan kemudian kita akan masuk pada ujian babak yang terbaru. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.